Ya, santri-santri Gus Idris disebut goblok bodoh, Mbah, karena membiarkan Umi Lifah sendirian menghadapi Gondomayit dan Rafa yang sudah berubah menjadi ratu iblis. Betul nggak itu, Mbah? Dibilang netizen goblok atau teledor mungkin, Mbah. Ya. Karena memang gini, Mbah, Umi Lifah itu juga karakternya, ambisinya kuat. Ya. Ya, tapi netizen sebutnya itu bukan ambisi tapi sembrono. Itu gimana, Mbah? Yang dihadapi setan-setan loh, Mbah. Iya. Nah, gimana, seharusnya Mbah? Begini ya, para santri-santri mengikutinya dari belakang. Mengintai gitu. Iya, mengintai. Jadi apabila dia gak sanggup melawan, mereka membantu seperti itu, bukan membiarkan. Nah, ini pun suatu kesalahan juga bagi santri-santri ya. Begitu ya. Ya memang kalau dibilang ada gobloknya ya ada juga lah, saya bilang seperti itu. Karena apa? Selalu membiarkan gitu ya kepergian Umi tersebut. Umi Lifah ya, Mbak Elo ya. Jadi Mbah, untuk melawan iblis seperti Rafa ya, Gondomayit yang sudah menunjukkan wujud aslinya. Kalau Rafa menggunakan tongkat tengkorak, Mbah. Kalau Mbah kan ini tengkorak dari apa ya, Mbah? Kalung ya, Mbah ya? Dari hutan. Nah, itu tongkat tengkorak itu dari mana kok Rafa itu bisa dapat gitu, Mbah? Dan apa sih fungsinya itu? Jangan-jangan kekuatan dia berasal dari itu, Mbah? Boleh, Mbah, jelaskan sedikit? Kalau dari pandangan saya, dari situ pun ada 50%-nya. Sebagian 50% lagi dari kekuatan dari fisiknya seperti itu. Nah, jadi mereka ini menyatu kekuatannya antara tongkat dan dari fisik badannya itu tadi. Ya, jadi menurut Mbah, apa yang harus dilakukan Gus Idris atau para santri atau relawan-relawan yang mau membantu Umi Lifah? Ya, apakah harus mengambil paksa tongkat tengkoraknya Rafa atau ikat saja kalau perlu? Tapi nampaknya berat, Mbah, untuk mengikat Rafa itu, Mbah. Ya, itu tidak mudah itu mengambil tongkatnya tersebut. Nah, itu kita harus menggunakan siasat ya atau strategi gitu ya. Nah, kita harus mengintai dia bagaimana ketika lengah ataupun sedang tidur atau bagaimana ya. Nah, itu mungkin kita ambil, kita musnahkan. Nah, itu baru kekuatan dia agak berkurang. Iya, Mbak, ini iblis, Mbak. Iya. Setiap dia melakukan sesuatu itu pasti ada bisikan, Mbak, bisikan setan. Jadi menurut saya walaupun dia tidur pasti tetap ada namanya bisikan. Ini ada nih, Mbak Elo, dari saran-saran teman-teman juga ya. Katanya apakah perlu dinegosiasi? Mungkin Rafa dan Gondomayit nih, Mbah, yang sudah menjelma menjadi iblis bisa bisa dinegosiasi, Mbah. Mungkin dengan menukar dengan pedang Zulfikar mungkin ya, atau mustika-mustika merah delima yang dimiliki oleh Pondok Thoriqul Jannah milik Gus Idris, Mbah. Menurut Mbak Ilo bagaimana? Ya, bisa nggak ditukar, negosiasi dengan iblis, dua iblis loh ini, Mbah. Ya, kalau menurut saya itu mungkin lebih bagus begitu ya. Ya, apakah mereka mau? Ya, jangan-jangan dia bukan minta mustika lagi. Mustika ada di pondoknya untuk saya, katanya mereka. Itu bukan tukar atau bukan negosiasi lagi, Mbah. Udah menghancurkan kekuatan dari pondok itu namanya, Mbah. Nah, menurut Mbak apa yang cocok dinegosiasi untuk dua iblis itu? Ya, kalau menurut saya dibuat jebakan dia. Dibuat jebakan untuk negosiasi gitu ya. Kita buat perangkap. Nah, kayak perangkap tikus, Mbak. Ya, kita buat seperti jalan gitu ya. Nanti di dalamnya itu ada lubang. Nah, jadi masuk ke situ dia. Nah, kemudian di situ barulah kita gunakan, kita jerat tali seperti itu ya. Nah, di situ udah kita kayak nangkap babi hutan ya, Mbak ya. Ya, seperti itu harus. Jadi kalau nggak begitu agak angel gitu untuk menanganinya. Nampaknya jebakan kita itu sudah diketahui sebelum dia bertindak, Mbak. Sebelum dia terjebak, Mbak. Karena yang selama ini terjadi seperti itu, Mbak. Segala sesuatu usaha yang sudah dipersiapkan gagal semua, Mbah. Dibuat sirapan nih dan Gondomayit, Mbah. Ini, Mbah, ini tanggapan Mbah lah ya. Seorang Umi Lifah yang saat ini disekap, katakan seperti itu. Yang katakan Mbah Ilo dia masih minta pertolongan dan masih dalam kondisi hidup. Ya, ini
katanya Umi Lifah keluar rumah tanpa izin Gus Idris. Ya, itu gimana Mbah? Dan berakhir seperti ini, disekap. Itu sembrono, kualat atau gimana? Itu kecerobohan gitu ya. Kecerobohan. Dia merasa mampu ya untuk melawan ya. Padahal itu bukan tandingannya. Bukan tandingannya. Begitu. Jadi kalau udah seperti ini, kayak mana Mbah? Harusnya kan Umi Lifah menjaga anak, yang melayani suami gitu ini, loh. Karena dia sudah disekap gitu ya. Ya mau tak mau ya para santri dan Gus Idris harus secepatnya turun tangan. Begitu. Sebelum terlambat. Iya. Oh tadi bukan bulu perindu, minyak perindu Mbak mustikanya yang dibawa. Itu mungkin sesuatu hal yang istimewa ya. Warnanya hijau kalau nggak salah. Ya. Ya mudah-mudahan Umi nggak kenapa-kenapa dan bisa kembali lagi ke pondok ya. Dan jangan gegabah lagi gitu. Ya. Dan Bailo ini menurut Bailo ya, apa sih yang selain jebakan babi hutan tadi Mbah, yang lebih real lah, yang lebih masuk di akal lah sebagai kesatria padepokan gitu Mbah. Nah, kalau jebakan itu nampaknya suatu trik yang nggak kesatria Mbah. Ya kalau memang begitu ditantang aja duel. Ditantang duel? Iya. Selama ini kan wes duel Mbak. Iya, cuman duelnya bagaimana? Kita harus memahami kelemahan-kelemahannya begitu. Kalau enggak sia-sia saja, gitu. Kita harus cari tahu kelemahannya apa ya. Kemungkinan itu bisa jadi ada kepantangan-kepantangan itu ya. Nah, kita seperti kita sabar pakai daun kelor atau bagaimana itu ya. Nah, itu dengan sendirinya dia kekuatannya itu menurun. Nah, disitulah baru dihabisi dia, seperti itu. Iya. Jadi memang Mbah Hilo ini juga salah satu orang yang dimintain tolong juga Mbah untuk turun gunung membantu Gus Idris. Nah, termasuk ini melawan dua cecurut ini Mbah. Ya, ada ada siapa tuh Gondomayet dan ada si Rafa yang sudah menjelma jadi Ratu Jin. Ya, Mbah Hilo kapan ini turun gunungnya? Ya, kita jangan nanti Mbak Ilo ketemu malah jadi sekutunya atau kawannya si Gondomayet karena punya kalung yang sama. Oh, kalung boleh hampir sama ya, tapi jiwa kita beda. Gitu. Jiwanya beda ya. Mbak Ilo tetap ada pendirian akan membantu Gus Idris. Benar. Gitu ya. Jadi memang ajian-ajian yang dimiliki sama Gondomayet ini ternyata sama kayak Mbah Tompel dulu gitu ya. Sama mungkin kayak sesakti nenek siluman kah? Ya, yang menggemparkan tiga kesatria, 3 pimpinan pondok ya. Dari Sumatera ya ada Mas Karyo, dari Blitar ada Gus Samsudin, dan dari Malang ada Gus Idris Mbah. 3 wilayah digemparkan oleh 3 nenek siluman dong Mbah. Iya. Tapi ini nggak sesakti itu nampaknya ya, Gondomayet dia. Belum. Ya. Belum. Saat ini dia masih kita bilang masih memperdalam ilmunya lagi gitu. Iya. Harusnya tidak separah itu dan tidak perlu minta bantuan kepada guru-guru di tempat lain ya Mbah. Iya. Yakin Mbah itu? Ya. Nanti ujung-ujungnya tewas juga nanti. Ini salah satu santri, takutnya. Ya, berjuang. Yakin sama Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita ini dilindungi seperti itu. Dilindungin ya, luar biasa. Ya, mungkin Mbah Hilo sampai sini dulu. Netizen pingin Mbah Hilo itu turun gunung ya, membantu membasmi musuh-musuhnya Gus Idris. Ya, insya Allah. Kapan waktunya? Mungkin dalam waktu dekat panjenengan bisa turun gunung. Iya, mudah-mudahan kita akan segera turun. Iya, oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.